Shalom jemaat GKJ Sunter. Sebentar lagi kita akan berpartisipasi dalam mengikuti ibadah. Mari mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi kita saat akan beribadah ke gedung gereja. Siapkan Alkitab dan media pelengkap seperti alat tulis jika diperlukan. Duduklah dengan posisi yang baik sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan. Hindari sikap berbaring kecuali untuk kondisi fisik tertentu dan hindari melakukan aktivitas lain di tempat saudara. Ambillah waktu doa pribadi untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti ibadah. Mari berpartisipasi aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, ajakan bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Persembahan dapat saudara berikan dengan melakukan transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar. Ikutilah ibadah hingga selesai. Mohon kepada orang tua dapat mengarahkan anak untuk berpartisipasi dalam ibadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mengucapkan selamat Hari Mama juga untuk seluruh mama di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, memberkati dan memimpin setiap mama yang ada di gereja ini agar sepanjang hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi keluarga, selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memberikan kasih kepada keluarga di rumah dan dimanapun orang-orang berada. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih dalam sikap berdiri, kita mau memberi pengagungan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita mau memuji namanya. Penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus tentang surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bak Gembala, Yesus pelihara kita, dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji
Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu, harapan keselamatanku. Puji Yesus, juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Musik. Puji Yesus, malak di sorga bersorak hosana. Puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia, Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. This is my story, this is my song. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior, praising my Savior all the day long. Mari jemaat Tuhan, kita mengambil waktu untuk merenungkan kasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita yang dahulu adalah seteru Allah, telah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita, memberi kita selamat. Jiwa kita yang dahulu hilang di jalan yang sesat, namun oleh anugerahnya jiwa kita tenang. Sangat besar anugerah-Mu,
kita bersyukur lewat bahaya dan jerat. Anugerah Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Kita yang rentan berbuat dosa yang lemah secara daging, tetapi Tuhan selalu menguatkan kita. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang oleh anugerah-Mu selamat, dan jiwaku tenang. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan beri. Kami yang kecil, kami yang lemah, kami yang terbatas di hadapan Tuhan, tetapi Engkau selalu memperdulikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami segenap jemaat-Mu rindu bersekutu bersama-Mu melalui ibadah kami. Tuhan, terimalah kami memberikan diri kami, hati kami untuk bersama-sama bergabung dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, menyatakan iman kami, ucapan syukur kami untuk segala kebaikan yang Tuhan beri. Sertai ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatakan pengakuan iman yang telah disaksikan oleh para rasul terlebih dahulu. Kita akan menyatakannya bersama-sama di seluruh dunia, di dalam segala abad dan di sepanjang zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita terus memuji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan, untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan. Mari saya mengajak kita bersama-sama bersuka cita menaikkan nyanyian ini. Tuhan ubah ratapan kita menjadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain
nyanyikan nyanyian ini dari awal. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kita terus memuji Tuhan. Mari saudaraku, kita nyanyikan nyanyian ini. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selamanya, selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur nomor 8 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama Mazmur nomor 8 ayat 4 sampai 7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan diberitakan oleh Guru Injil Ripka Mesak. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema pada minggu ini adalah kasih ibu lebih dari permata. Kita mengucap syukur untuk kehadiran ibu, kehadiran mama dalam keluarga kita. Kita bersyukur untuk
penyertaan yang Tuhan nyatakan kepada setiap mama kita, mari kita memberikan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh kebenaran itu yang memenuhi kita dalam mendengar serta melakukan firman Tuhan. Roh kebenaran berdiam dan bekerja dalamku, memberi sinar cahaya agar ku mengenalmu. Penuhlah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Oh, sucikan Dia aku dari cemar dan dosa. Firman-Mu kuduskan daku, agar ku hidup berkuasa. Penuhlah, penuhlah, penuhlah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Musik. Bagai rusa rindu dahaga, kita rindukan anugerah, dan kiranya firman Tuhan dialirkan lebih banyak dan limpah. Bagaikan rusa dahaga, aku rindu anugerah, air hidup
kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Dipersilakan hambanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan sampai pada hari ini. Kalau kami ada, itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi semua adalah anugerah Tuhan. Pada hari yang istimewa ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama umat-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hati kami untuk Engkau Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, di hari Mama kami boleh bersyukur juga untuk semua mama yang ada di dunia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan di dalam menjalankan setiap tugas, bahkan peran sebagai seorang ibu yang senantiasa mengasihi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Hari Mama untuk semua mama di GKJ Sunter. Senang sekali ya kita berdoa senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita semua, terutama para mama yang sudah bekerja keras, yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan setia setiap hari. Kalau saat ini ada istri Bapak Ibu, istri Bapak saat ini ada di sampingnya, ada ibunya, atau di sampingnya ada mamanya, saudara bisa beritahukan kepada mama yang ada di samping, selamat Hari Mama. Atau kepada istrinya, selamat Hari Mama. Terima kasih sudah mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak dengan luar biasa sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan membaca satu firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 31. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema kasih ibu lebih dari permata. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat yang ke-10 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh dia mendatangkan makanannya. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhkan pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Iya, berapa tadi? 23 ya.
Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Dia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dia tertawa akan hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ulah suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu melihat ayat ini suatu ayat yang favorit ya buat ibu-ibu ya, ketika membaca ayat ini berikan semangat lagi di dalam menjalankan kehidupannya, perannya sebagai seorang ibu. Saudara, tema pada pagi hari ini kasih ibu lebih dari permata ya. Kasih ibu lebih dari permata. Saudara, kalau kita lihat kenapa dikatakan kasih ibu itu lebih dari permata? Permata itu saudara adalah batu mineral yang terbentuk dari proses geologi. Unsur batu permata terdiri dari satu atau gabungan komponen kimia. Dan berlian merupakan salah satu jenis batu permata. Sebuah permata harus melalui proses pemolesan sebelum digunakan untuk perhiasan. Oleh karena itulah sebuah permata itu sangat mahal harganya dan sangat diharapkan ya oleh wanita-wanita untuk bisa mendapatkan batu berlian ini saudara, karena sangat berharga, sangat indah sekali saudara. Nah kalau kita lihat saudara, nah ini saya lihat berlian paling mahal di dunia yaitu Blue Diamond. Harga dari Blue Diamond ini adalah 56.569.600.000 per karatnya. Bukan satu cincin, satu batu itu ya saudara. Blue Diamond berlian biru ditemukan di India dan dibuat menjadi perhiasan bernama Hope Diamond dengan berat 45,52 karat. Saudara hitung sendiri jumlahnya berapa triliun ya. Itu berlian yang sangat-sangat mahal ya, yang paling mahal di dunia. Wow saudara, begitu mahalnya, kita tidak sanggup untuk membelinya saudara. Kita tidak sanggup untuk memilikinya. Jangankan yang semahal itu, batu berlian yang tidak segitu mahal misalnya 1 miliar atau 2 miliar belum tentu kita bisa mendapatkannya saudara. Nah saudara, di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kasih ibu itu lebih dari permata. Luar biasa saudara. Lebih dari permata, bahkan permata yang termahal sekalipun. Ini artinya apa saudara? Kasih ibu memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki nilai tersendiri. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat bersama-sama. Nah saudara, di dalam firman Tuhan Amsal 31 ayat 1 sampai 31 ini merupakan perkataan dari Lemuel, seorang raja Masa. Nah saudara, siapakah Lemuel itu? Lemuel itu adalah nama lain dari Samuel, raja Israel. Samuel yang menuliskan Amsal-Amsal ini. Nah perkataan-perkataan dalam pasal ini adalah wejangan-wejangan yang diberikan oleh ibunya Samuel. Siapa ibunya Samuel? Yakni Batseba. Siapa Batseba? Dia adalah istri Daud yang dinikahi oleh Daud. Nah saudara, banyak kali ketika kita berbicara mengenai Amsal 31 ini, kita banyak kali fokus pada gambaran seorang istri yang cakap yang terdapat di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-31 saudara. Jadi semuanya menceritakan tentang seorang istri, tentang seorang ibu, bagaimana dia mengurus keluarganya dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melihat dan fokus kepada
perkataan yang dikatakan oleh Lemuel ini berasal dari ibunya. Jadi perkataan di dalam Amsal-Amsal ini adalah perkataan yang diberitahukan oleh Batsyeba kepada Samuel, saudara. Ini yang istimewa, saudara. Semua gambaran-gambaran yang ada di dalam pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini diberitahukan oleh seorang ibu kepada anaknya, yaitu Samuel. Memberitahukan bagaimana dia harus mengatakan kepada Samuel memiliki seorang istri yang mengasihi suaminya, memiliki seorang ibu yang harus mengasihi anak-anaknya. Nah, saudara, di dalam yang pertama, poin pertama, perkataan-perkataan yang diajarkan oleh ibunya Samuel ini kita lihat ada beberapa hal ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 di situ dikatakan, jangan memberikan kekuatanmu untuk perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Ini pesan daripada Batsyeba kepada Lemuel atau kepada Samuel. Jangan memberikan kekuatanmu untuk perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Nah, saudara, banyak orang ketika dia memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki tahta, nah kadangkala kekuatan untuk mengalahkan lawan itu bukan pada saat kita bisa melihat ya, bukan dikalahkan oleh kekuatan lawan-lawannya, tapi seringkali seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang berkuasa bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Jadi Lemuel ini diberitahukan oleh ibunya untuk supaya bisa menjaga kekuatannya itu, jangan memberikan kekuatanmu untuk perempuan-perempuan yang membinasakan raja. Yang kedua, saudara, jangan mabuk oleh anggur, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Dan dapat mengambil keputusan secara adil dan membela hak orang-orang miskin. Ini adalah pesan-pesan ibunya Lemuel ini. Pesan-pesan Batsyeba kepada Samuel. Dan mengambil keputusan secara adil sudah dilakukan oleh Samuel ketika membela rakyatnya. Dan yang terakhir di situ ada puji-pujian untuk istri yang cakap. Ini diberitahukan oleh Batsyeba kepada Salomo. Kepada Salomo ya. Supaya apa, saudara? Supaya bisa dapat mengerti dan memahami bagaimana Salomo ini sebagai seorang raja ketika dia memiliki kekuasaan, dia memiliki istrinya, supaya bisa memiliki istri yang cakap. Ya, istri yang cakap itu, saudara, gambarannya ada di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31. Ya, gambarannya ada di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31, saudara. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya satu persatu. Kita kembali lagi kepada tema kita, kasih ibu lebih daripada permata. Kenapa dikatakan seperti ini, saudara? Apa istimewanya kasih ibu itu? Dikatakan lebih dari permata, saudara. Yang pertama, kasih ibu itu lebih dari permata karena kasih ibu itu begitu berharga dan tidak ternilai oleh apapun. Termasuk dari permata yang paling mahal sekalipun, saudara. Kasih ibu itu begitu berharga. Saudara bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana kasih seorang ibu. Dari mulai dia melahirkan anaknya, membesarkan anaknya, mengurus keluarganya, saudara. Mengurus anak-anaknya itu dengan kasih yang begitu tulus. Saudara, kasih ibu itu bukan dinilai dari kecantikannya, bukan dinilai dari kekayaannya, tetapi dinilai dari ketulusan hatinya untuk mengasihi dan mengurus keluarganya. Inilah yang dimiliki oleh seorang ibu, yang membuat seorang ibu itu begitu istimewa, begitu sangat luar biasa. Saudara, tugas ini atau peran ini bukan hal yang mudah, saudara. Bukan sesuatu yang mudah untuk menjadi seorang ibu yang memiliki anak-anaknya. Kalau gambarannya di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20
dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25, di situ dikatakan bagaimana peran seorang wanita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus bisa mengurus keluarganya. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Memiliki suami harus tetap setia kepada suaminya dan bisa mengurus suaminya, bukan hanya mengurus anak-anaknya, saudara. Ini gambaran yang diberitakan oleh ibunya Lemuel. Dan kemudian dia juga mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh dia mendatangkan makanannya. Bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, membeli sebuah ladang yang diingininya, dan hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Mengikat pinggangnya dengan kekuatan, dia menguatkan lengannya. Dia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhkan pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Dia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Terus kemudian dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Saudara, di sini menggambarkan bahwa dia dapat dengan bagaimana caranya supaya bisa dapat mengurus keluarganya dengan baik, saudara. Mulai dari mengurus makannya, mulai dari mengurus keperluan sehari-hari, dan keperluan bukan hanya untuk anak-anaknya tetapi juga untuk suaminya. Ini merupakan suatu hal yang tidak mudah, saudara. Sebagai seorang ibu, dibutuhkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk dapat melakukan semua ini. Apalagi memiliki seorang ibu yang single parent, saudara. Dia harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Seakan-akan dari pagi sampai malam itu tidak pernah berhenti bekerja untuk keluarganya, saudara. Melakukan semua tugas dan peranannya dengan penuh kasih kepada suami dan anak-anaknya, saudara. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saya sebagai seorang ibu mengalami bahwa menjadi seorang ibu itu merupakan peran yang sangat-sangat istimewa, sangat berat. Butuh kekuatan dari Tuhan untuk dapat menjalankan peran ini, saudara. Apalagi kalau tidak ada yang membantu di rumahnya, tidak ada mbak misalnya ya. Saya sudah 1,5 tahun ini di rumah, tidak memiliki mbak untuk membantu, jadi saya sendiri mengurus rumah dari pagi sampai malam dengan pekerjaan-pekerjaan, dan harus juga membagi waktu untuk pelayanan, untuk mengurus keluarga, untuk mengurus rumah. Ini merupakan satu tugas yang berat. Nah, saudara, saya sangat mengerti bagaimana rasanya para ibu yang sudah berjuang untuk mengurus keluarganya, saudara. Pasti ada perasaan capek, pasti ada perasaan lelah, perasaan kesal, ya saudara, jenuh, saudara. Kalau saya sudah merasa capek, lelah, udah kesel, saudara ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya duduk di kursi dan kemudian saya menarik nafas panjang, lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya kekuatan. Itu saja yang membuat saya lebih kuat. Karena kita tahu dengan kekuatan kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan, dan sebagai seorang ibu yang memberikan kasihnya kepada anak-anaknya, itu memotivasi kita semua untuk para ibu. Ayo, ini adalah tugas kita. Siapa lagi ya akan mengerjakannya kalau bukan kita? Siapa lagi yang mengurus anak-anak? Siapa lagi yang mengurus suami kalau bukan kita? Apalagi kalau ada orang tua di rumah kita, kita juga harus mengurus orang tua kita, mengurus ibu kita yang mungkin sudah berusia lanjut. Ini merupakan satu keistimewaan bagi kita, saudara. Jangan jadikan ini sebagai beban, sebagai satu waduh ini begitu berat ya, beban yang sangat berat bagi kita. Tapi jadikan ini sebagai satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang ibu untuk menjalaninya. Inilah hal-hal yang luar biasa daripada seorang ibu. Makanya dikatakan, kenapa dikatakan
kasih ibu itu begitu berharga atau begitu bernilai, ya saudara ya. Saudara, yang kedua, kasih ibu lebih dari permata, karena dia memiliki hikmat dan lemah lembut. Di dalam ayat yang ke-26 di sini dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, saudara, ini keistimewaan kedua yang dimiliki oleh seorang ibu. Melahirkan anak dan menjadi ibu saja tidak cukup, saudara. Ketika ketika masuk di dalam rumah tangga, kemudian suami dan istri memiliki seorang anak, begitu senangnya, saudara. Aduh, senang sekali ya, baru menikah, terus kemudian bisa hamil, terus punya anak. Wah, senang sekali bisa melahirkan anak-anak, gitu ya. Nah, saudara, tetapi peran ibu itu bukan cuma sampai di situ saja. Bukan hanya kemudian menikah, memiliki anak, dan setelah itu merasa senang. Tidak, saudara. Tetapi seorang ibu harus memiliki hikmat, kepintaran. Kepintaran di sini bukan berarti seorang yang pintar di sekolahnya misalnya jadi ranking pertama atau dia memiliki kepintaran yang luar biasa. Tidak, saudara. Seorang ibu harus memiliki hikmat dalam mengajar dan membesarkan anak-anaknya. Artinya dia harus memiliki hikmat mengajar kepada anak-anak. Mengajar apa, saudara? Mengajar bagaimana dia bisa mengasihi Allah, mengajar bagaimana mendisiplin anak-anaknya, mengajar bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa dapat tumbuh di dalam Tuhan. Saudara, di dalam mengajar anak-anak kita itu kita tidak bisa lepaskan ya kepada sekolah. Ya udah sekolah aja, nanti di sana pasti diajar, di sana juga nanti akan bisa pintar. Ya, atau kayak misalnya kita serahkan kepada gereja saja, di sana bisa ikut persekutuan, di sana bisa ikut komsel, anak-anak kita bisa bertumbuh di sana. Biar aja gereja yang urus, kita nggak usah urus. Tidak bisa seperti itu, saudara. Inilah peran dari orang tua. Bagaimana kita harus bisa memiliki hikmat mengajar anak-anak kita, saudara, supaya mereka bisa bertumbuh dewasa, bukan hanya dengan fisik yang sehat, tetapi juga dengan iman yang kuat, mengajar dan membesarkan anak-anaknya di dalam Tuhan. Ini yang paling penting, saudara. Untuk apa kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, menyekolahkan anak-anak kita di luar negeri misalnya, kalau kita sebagai orang tua tidak menanamkan kebenaran iman kepada anak-anak kita, saudara. Seorang ibu dikatakan lebih dari permata, sangat berharga. Karena apa? Karena dia dalam kesederhanaannya sekalipun bisa mengajarkan iman kepada anak-anaknya, menjadi teladan dalam iman kepada anak-anaknya. Inilah hal yang paling penting. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan karakter, saudara. Kita punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, punya anak empat. Setiap anak itu istimewa. Ada yang gampang dikasih tahunya, ada juga yang agak susah diberitahu, saudara ya. Ada yang belajarnya cepat, ada yang belajarnya santai-santai. Bagaimana kita sebagai seorang ibu bisa mengarahkan mereka dari hal-hal yang terkecil sekalipun, saudara, untuk bisa mengajarkan kepada mereka. Ayo, kamu harus bisa. Ayo, kamu harus belajar. Dengan memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anaknya. Bukan motivasi yang untuk melemahkan mereka. Oh, kamu mah gak pintar, oh kamu mah bodoh. Tapi kita memberikan motivasi yang positif kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita walaupun mereka mungkin tidak sepintar teman-temannya, tapi mereka bisa memiliki kepercayaan diri dan bisa terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara, seorang ibu dikatakan lebih dari permata kalau dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang ibu, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 31, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Bukan berarti kita tidak boleh cantik,
bukan berarti kita tidak boleh berdandan saudara ya. Boleh-boleh saja saudara. Bahkan kalau misalnya kita sebagai seorang istri, suami akan senang kalau melihat istrinya mendandani diri dengan cantik ya, penampilannya juga bagus begitu ya. Jangan cuma pakai daster doang di rumah gitu, nggak ngurus penampilannya. Kalau sudah punya anak 2, 3, 4 gitu saudara, badannya jadi melar begitu ya. Terus nggak mau diurus, nggak gitu juga saudara. Tetap kita harus menjaga penampilan kita. Kalau udah mulai, waduh, udah mulai berat ke kanan nih ya, kita harus jaga-jaga ya saudara ya, supaya kita juga bisa menjaga penampilan, bisa menjaga supaya kita juga bisa terlihat ya penampilannya baik begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh cantik atau tidak boleh kita berdandan saudara, tetapi dikatakan kemolekan itu adalah bohong, kecantikan itu adalah sia-sia kalau tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji saudara. Jadi bernilai atau tidaknya seorang ibu atau seorang wanita bukan dilihat dari kecantikannya, tetapi dari hati yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Allah saudara. Dan ini dimiliki oleh Batsheba. Dia mengalami semuanya itu saudara. Sebagai seorang istri raja, dia memberikan teladan kepada anak-anaknya. Dia memberitahukan kepada Lemuel, pada Salomo ini, untuk dapat memperhatikan bagaimana kehidupannya, bagaimana mencari istri, bagaimana memiliki istri itu seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Dia sudah memberikan hal ini kepada Lemuel. Karena apa saudara? Dia sudah mengalami itu semua saudara. Jadi dia memberikan wejangan-wejangan yang penting ini untuk Lemuel anaknya. Ini merupakan satu hal yang sangat penting saudara. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Supaya bisa mengasihi keluarganya, mengasihi suami dan anak-anaknya di dalam Tuhan. Nah saudara, mungkin kita berpikir, oh kalau misalnya suaminya baik, suaminya mengasihi istrinya, suaminya sayang sama istrinya, itu mudah saja saudara. Ya, kita senang melakukannya. Tapi bagaimana kalau misalnya, wah suami saya itu, aduh sungguh menyakitkan, selalu kasar, menyakiti istri dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, begitu menyedihkan, membuat saya nangis terus setiap hari. Bagaimana Bu kalau saya punya suami seperti ini? Saya sudah memiliki kehidupan rohani yang baik misalnya, sudah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tapi kalau punya suami seperti ini bagaimana saya menghadapinya? Saudara, ketika kita mengalami satu hal yang berat di dalam masalah di dalam keluarga kita, bukan berarti kita harus menyerah. Tetapi ingatlah bahwa ketika permasalahan itu terjadi di dalam keluarga kita, itu merupakan satu ujian bagi kita. Suami dan istri memiliki perbedaan. Orang tua dan anak memiliki perbedaan. Perbedaan itu bukan untuk memisahkan kita saudara, tetapi perbedaan itu justru untuk bisa menyatukan kita, supaya dari perbedaan ini kita bisa saling mengerti suami kita, saling mengerti ini loh istri kita. Dengan seperti ini, kalau kita saling mengerti, saling memahami, kita bisa dapat menghadapi segala persoalan di dalam keluarga kita. Memang ini tidak mudah saudara. Ada satu orang wanita datang kepada hamba Tuhan, Bu, suami saya nggak pulang 3 hari. Bagaimana saya menghadapi ini? Saya doakan supaya suami saya berubah, supaya suami saya pulang, supaya suami saya kembali kepada saya, supaya suami saya nggak melakukan hal-hal yang jahat. Banyak hal yang dia katakan tentang suaminya. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, Ibu tenang, saya akan doakan Ibu. Tapi bukan untuk mengubah suami ibu. Saya akan doakan ibu untuk menenangkan hati ibu. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa setidaknya mengubah diri kita sendiri. Pada saat kita mengubah diri kita sendiri,
Hati kita tenang, hati kita damai menghadapi suami yang begitu melukai kita, kita akan diberikan kekuatan. Dan suami akan melihat perkataan dan perbuatan kita, sikap kita terhadap suami kita, sehingga nantinya saudara akan melihat perubahan yang akan terjadi pada suamimu. Baru dia mengatakan, oh kayak gitu ya Bu, oh saya selama ini nggak menyadari. Saya hanya fokus kepada suami saya harus begini, suami saya harus begitu, suami saya harus begini. Tapi saya tidak fokus kepada diri saya sendiri. Mungkin kesalahan itu ada pada diri saya. Hamba Tuhan itu mendoakan ibu ini, supaya ibu ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Diberikan hati yang damai, diberikan hati yang tenang untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupannya. Itu yang membuat dia merasa damai, merasa sukacita, membuat dia bisa mampu menghadapi persoalan di dalam rumah tangganya. Nah saudara, memiliki hati yang takut akan Tuhan sangat penting sekali dimiliki oleh seorang ibu. Ketika seorang ibu memiliki hati yang takut akan Tuhan, apapun permasalahan yang ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita saudara, Tuhan pasti akan memampukan. Tuhan pasti akan menolong, memberikan kekuatan kepada setiap para wanita, setiap ibu untuk menghadapi segala persoalan di dalam kehidupannya. Saudara, berbahagialah kita sebagai seorang ibu. Berbahagialah kita yang masih memiliki ibu di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak terhadap ibu kita? Apa yang kita lakukan sebagai suami terhadap istri kita? Bukannya seorang wanita menginginkan penghormatan, tidak saudara. Tapi hargai dan hormatilah dia, sayangilah dia dengan kasih sayang, peluk dengan kasih sayang istri dan ibumu. Karena itulah yang membuat dia akan semakin kuat. Bukan dengan memberikan harta, kekayaan, dia senang. Itu hanya sesaat. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang kita, perhatian kita, kasih kita kepada orang tua kita, itu yang membuat dia kuat di dalam menghadapi pergumulan sebagai seorang ibu di dalam kehidupannya. Seorang ibu telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terbatas, tidak ternilai kepada keluarganya. Maka marilah kita berikan kasih sayang kita kepada ibu kita dengan kasih yang tulus, dengan perhatian kita terhadap ibu kita. Tidak ada kasih yang lebih berharga daripada kasih seorang ibu. Sekali lagi, jika ada istrimu di sampingmu, jika ada ibumu di sebelahmu, peluk dia dan katakan, selamat hari mama. Terima kasih mama, terima kasih ibu. Kalau misalnya hari ini tidak ada ibumu atau tidak ada istrimu, setelah ibadah ini telepon ya, kasih tahu mama. Selamat hari mama, jangan lewat WA, di-share, jangan saudara. Tapi harus ditelepon, hanya sebentar, tapi sangat diharapkan oleh seorang ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini, yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kalau kami ada sampai hari ini, di balik semua kesuksesan seseorang, ada seorang wanita di belakang yang terus memberikan motivasi. Ada seorang ibu dan ada seorang istri. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi setiap mama, bagi setiap ibu yang ada dimanapun juga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menopang iman mereka, menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka yang berat, yang tidak pernah mengeluh pada saat mereka sakit, yang tidak pernah mengeluh pada saat mereka harus menjalankan semua tugas-tugas yang berat itu Tuhan. Karena itu adalah satu kepercayaan, satu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami, para ibu. Dan kami sangat bangga untuk itu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap mama dan keluarga-keluarga, anak-anak dapat menghormati orang tua dengan penuh kasih. Suami mengasihi istrinya
dan istri mengasihi suami dan juga anak-anaknya. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan iman kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Terima kasih untuk Guru Injil Ripka Mesak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Ibu dan melayani keluarga. Juga mewakili setiap anak, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap mama. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk kasih para mama kepada kami, pada seluruh keluarga. Tuhan Yesus yang telah memberikan hak istimewa menjadi seorang penolong, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Terima kasih untuk cinta dan pengabdian, serta kasih yang tidak pernah terbatas untuk kami anak-anak, untuk seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati setiap mama. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk pokok doa misi Sinode Gereja Kristen Jakarta. Sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan video. Bersyukur untuk sekolah TK Imago Dei Pajintan yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik walaupun di masa-masa pandemi. Selama hampir kurang dari 1 tahun, mereka harus mengajar dari rumah ke rumah karena anak-anak tidak memiliki HP atau internet untuk belajar. Bersyukur untuk pengabdian para guru-guru yang berjuang, baik mempersiapkan materi dan membawa semua perlengkapan belajar dengan begitu banyaknya, dan berjuang terhadap cuaca hujan dan jalanan yang rusak untuk mengajar mereka. Kesempatan berkunjung ke rumah-rumah murid memberikan peluang besar untuk melayani bukan hanya anak-anaknya saja, tetapi juga keluarga mereka. Guru-guru dapat melihat kehidupan mereka secara langsung. Sejak bulan Maret 2021, anak-anak sudah kembali belajar ke sekolah dengan digilir kehadirannya dan mengikuti protokol kesehatan. Dan saat ini telah membuka untuk penerimaan murid baru angkatan 2021-2022. Doakan untuk murid-murid yang sudah ada maupun yang akan ditambahkan melalui pembukaan pendaftaran baru. Kiranya mereka dapat dipersiapkan menjadi generasi yang mempunyai karakter Kristus dan hidup yang memuliakan Tuhan. Doakan untuk guru-guru agar mereka selalu setia pada panggilan Tuhan, melayani anak-anak, memperkenalkan Kristus sejak dini, dan menjangkau keluarga mereka bagi Kristus. Mari jemaat, kita semua mendoakan hal ini bersama-sama. Ya jemaat Tuhan, kita akan berdoa secara khusus untuk Pajintan. Kita bersyukur untuk sekolah yang telah berdiri di sana, untuk TK Imago Dei yang Tuhan percayakan oleh sinode kita, di bawah naungan sinode kita. Kita bersyukur Tuhan memakai wadah ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di sana, khususnya untuk anak-anak dalam menempuh pendidikan di TK Imago Dei ini. Kita akan berdoa untuk sekolah ini, kiranya Tuhan yang terus memberikan pimpinan kepada setiap guru, terutama dalam memberikan pengarahan menjadi tenaga pendidik di sana. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa juga untuk upaya yang mereka lakukan dari rumah ke rumah. Mereka terus memberikan pengajaran kepada anak-anak dan merupakan satu kesempatan untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada keluarga anak-anak. Kita berdoa untuk para guru, kita juga berdoa untuk
sekolah yang telah dibuka secara fisik pada bulan Maret lalu, kita doakan agar protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik. Kita berdoa juga agar anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dapat dibentuk menjadi generasi yang terkhusus mempunyai karakter yang memuliakan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa misi Sinode GKJ, khususnya untuk Pajintan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sekolah yang Tuhan percayakan untuk Sinode kami kelola, khususnya di Pajintan ya Tuhan. Bersyukur untuk TK Imago Dei yang saat ini ada dan menjadi berkat bagi masyarakat di sana. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk wadah yang Tuhan berikan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dalam masa pandemi ini Tuhan masih memberikan pimpinan kepada Sekolah Imago Dei untuk menjadi alat Tuhan dalam memberikan pendampingan bagi anak-anak yang membutuhkan dalam hal pendidikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memakai sinode kami melalui sekolah ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tenaga pendidik yang ada di sana, setiap anak-anak Tuhan yang mempunyai hati, yang memberikan diri mereka untuk melayani anak-anak melalui pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon Tuhan terus yang menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pimpinan dalam mengisi hidup mereka untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sana, untuk mendapatkan pendidikan yang tepat dan baik Tuhan, mengajari mereka dan menolong mereka Tuhan agar mempunyai karakter dan hidup yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati segenap anak-anak Tuhan yang melayani, berkati keluarga mereka dalam segala hal yang mereka butuhkan. Tuhan, kami memohon Engkau saja yang mencukupkan. Tuhan, kiranya Engkau juga terus menolong mereka, menguatkan iman mereka dalam melayani Tuhan melalui anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Selama kurang lebih 1 tahun ini ya Tuhan, setiap tenaga pendidik juga rela dari rumah ke rumah mengajari anak-anak, memberikan pengarahan kepada mereka. Dan kami bersyukur Tuhan melalui hal ini menjadi satu sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada keluarga mereka, terutama kepada keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan. Pakai hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, agar mereka menjadi surat terbuka dan mereka boleh menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh dikenalkan melalui hidup mereka. Tuhan, kami memohon Tuhan, kiranya mereka juga diberikan kekuatan untuk terus melayani Tuhan melalui sekolah Imago Dei yang ada di Pajintan ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk penerimaan murid angkatan 2021-2022. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang telah mendaftar maupun anak-anak yang sekarang sudah ada. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati mereka. Engkau yang terus memberikan mereka hati, memberikan mereka kemauan untuk terus mau diajar, mendapatkan pendidikan yang tepat dan baik Tuhan untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk alat, untuk wadah yang Tuhan berikan pada sinode kami. Kiranya Tuhan yang memakai sekolah Imago Dei agar senantiasa menjadi berkat di sana ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudaraku, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan warta pada minggu ini. Yang pertama, persekutuan doa Rabu 12 Mei 2021 jam 7 malam akan dilakukan secara live streaming dengan pembicara Guru Injil Frans Pasaribu, mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Yang kedua, kelas saya Murid Kristus 2 akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 jam 7 malam dengan tema Bersatu dalam Kristus. Pembicara oleh Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta
kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Yang ketiga, kita akan bersama-sama beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang diadakan secara live streaming via Zoom pada hari Kamis 13 Mei 2021 jam 10 pagi dengan tema Makna Kenaikan Kristus. Pembicara oleh Pendeta Budianto Lim, mengundang seluruh jemaat Tuhan agar dapat mengikutinya tepat waktu. Yang keempat, kebaktian live streaming hari Minggu akan kita laksanakan kembali pada tanggal 16 Mei 2021 jam 10 pagi dengan pembicara Guru Injil Antoni Samosir, tema Kesatuan dalam Roh. Mengundang seluruh jemaat Tuhan juga dapat mengikutinya. Jadi dalam minggu ini kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis, Bapak Ibu Saudara, dan hari Minggu sama-sama jam 10 pagi. Ya, Sekolah Minggu GKJ Sunter mengucapkan Happy Mother's Day untuk setiap mama yang ada di GKJ Sunter. Diambil dari Amsal 31 ayat 30 yang mendasari ucapan pada hari ini. Kemolekan dan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tuhan Yesus selalu memakai para mama untuk menjadi berkat bagi keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA atau scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita responinya dengan satu nyanyian Ku Melayani Yesus. Untuk setiap mama, untuk setiap ayah, untuk setiap anak, kiranya kita dimampukan untuk melayani Tuhan melalui hidup kita. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semuanya. Musik. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memampukan kita setiap keluarga untuk dapat melayani Tuhan melalui hidup kita. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terindah dalamku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Dengar segenap hati kita katakan, ku melayani Yesus. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semuanya. Ku melayani Yesus.
dari semuanya. Itu lebih manis dari semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di GKJ Jemaat Sunter. Berkati setiap anak-anak Tuhan dalam mengelola keuangan. Berikan hikmat dan pimpinan agar dapat mengelolanya dengan tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyikan doksologi, memberikan pengagungan kepada Tuhan kita. Doa berkat akan dipimpin oleh Guru Injil Frans Pasaribu dan kita akhiri dengan nyanyian Amin. Puji Mari saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh.